Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses berdirinya Daulah Bani Umayyah di Andalusia bersama saya Muhammad Isdian Muttaqin. Sebelum mulai, mari sama-sama kita mulai pertemuan kita kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan ini ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, menganalisis sejarah lahirnya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Yang kedua, menilai sejarah lahirnya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Dan dalam pertemuan ini ada dua materi yang akan kita pelajari. Pertama, bagaimanakah proses penaklukan Andalusia oleh umat Islam. Yang kedua, bagaimanakah proses berdirinya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Selanjutnya, saya akan berikan sebuah video dokumenter untuk menjelaskan dua materi ini. Selamat menonton. Pasukan Islam ini bergerak dan mulai menguasai wilayah Spanyol dan Portugal pada tahun 92 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 711 Masehi. Pasukan ini dipimpin oleh orang-orang Muslim yang berada dalam kekuasaan Daulah Bani Umayyah di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Yang bertugas sebagai gubernur Afrika Utara saat itu ialah Musa bin Nusair. Mereka saat itu menyerang pasukan Gotik Barat yang beragama Kristen yang tinggal di semenanjung Iberia atau wilayah yang juga disebut sebagai Hispania, yang oleh orang-orang Muslim biasa disebut dengan Andalusia. Kata Andalusia sendiri sebenarnya berasal dari kata Vandal, yaitu orang-orang Eropa yang mungkin dianggap dominan. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang biasa melaut dan kemudian menjadi sebutan bagi orang-orang yang tinggal di wilayah Eropa Barat. Pasukan Muslim yang menaklukkan Spanyol kala itu dipimpin oleh Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan yang dia sendiri bukanlah orang Arab, tetapi dia adalah orang barbar yang merupakan penduduk asli Afrika Utara. Tariq bin Ziyad juga dibantu langsung oleh gubernur Afrika Utara yaitu Musa bin Nusair. Penaklukan ini bergerak ke arah utara untuk menghadapi Raja Gotik saat itu yaitu Luzrik atau Roderick. Maka pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Roderick dalam sebuah pertempuran bernama Pertempuran Lembah Lakkah atau peristiwa Wadi Lakkah. Penaklukan ini berlangsung terus-menerus sampai tahun 107 Hijriah. Yaitu, jadi kalau kita hitung, jumlah waktu yang diperlukan umat Islam untuk menaklukkan seluruh wilayah Andalusia kurang lebih selama 15 tahun sampai tahun 107 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 726 Masehi. Maka umat Islam setelah itu menguasai wilayah yang luas yang mencakup wilayah Spanyol, Portugal, dan bagian selatan dari Prancis. Maka penaklukan ini menjadi awal dari keberadaan umat Islam di Andalusia selama sekitar 800 tahun lamanya. Selanjutnya adalah proses berdirinya Daulah Bani Umayyah di Andalusia yang dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah, lahir tahun 113 Hijriah di Damaskus, merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah jilid 2 di Andalusia. Dia dijuluki Sokor Quraisy atau Elang Quraisy karena mampu berpindah tempat ke negeri yang jauh. Dia juga dijuluki Ad-Dakhil atau orang yang masuk karena dia telah melakukan perjalanan yang sangat panjang untuk bisa masuk ke negeri Andalusia. Abdurrahman lahir dan dibesarkan di Damaskus. Dia dilahirkan saat kakeknya Hisham bin Abdul Malik masih menjadi khalifah. Dia ditinggal mati ayahnya saat kecil sehingga dia tinggal di sana khilafah bersama kakeknya Hisham bin Abdul Malik. Saat Abdurrahman masih kecil, dia sempat mendengar bahwa paman dari ayahnya yaitu Maslamah bin Abdul Malik pernah mendapatkan firasat bahwa suatu saat pasukan dari timur akan datang dan mengalahkan Bani Umayyah. Namun Bani Umayyah akan tetap bertahan dan memimpin karena ada satu dari keturunan Bani Umayyah yang berhasil bertahan dan mendirikan kembali pemerintahan Daulah Bani Umayyah di negeri Andalusia. Ketika Maslamah bin Abdul Malik melihat sosok Abdurrahman Ad-Dakhil, dia pun memandangnya lama dan mendapatkan firasat bahwa Abdurrahman adalah orang yang ada dalam ramalannya tersebut. Saat Daulah Abbasiyah berhasil mengalahkan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah, Bani Abbas menangkap dan menghabisi semua keturunan Bani Umayyah karena mereka takut kalau Bani Umayyah memberontak dan merebut kembali kekuasaan dari tangan mereka. Para keturunan Bani Umayyah dikejar ke semua tempat dan hampir semuanya tidak selamat. Abdurrahman sendiri berhasil kabur dan kemudian dari Damaskus beliau lari ke Irak. Di Irak dia sempat hampir tertangkap. Dia bahkan terpaksa berenang melintasi sungai Efrat yang besar demi melarikan diri dari kejaran pasukan Bani Umayyah. Selanjutnya Abdurrahman berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain
dan akhirnya dia memutuskan untuk hijrah ke Maroko. Abdurrahman akhirnya berhasil sampai di Maghrib atau wilayah Maroko. Dia ditemani oleh beberapa pengikutnya. Saat Abdurrahman Ad-Dakhil tiba di Andalusia, dia didatangi oleh Abu Usman dan Abdullah bin Walid. Keduanya memberikan dukungan dan perlindungan kepada Abdurrahman. Mereka pun kemudian berkumpul di Benteng Torch yang merupakan kediaman dari Abu Usman. Saat itu Maghrib dan Andalus merupakan satu wilayah yang tidak terpisahkan. Seluruh wilayah tersebut berada di bawah pemerintahan Yusuf Al-Fihri. Sehingga mau tidak mau Yusuf Al-Fihri pun turun tangan menghadapi pasukan Abdurrahman Ad-Dakhil. Maka terjadilah kontak senjata antara kedua belah pihak yang kemudian setelah terjadi rentetan peristiwa yang menegangkan, Abdurrahman berhasil menguasai Andalusia pada tahun 138 Hijriah. Dan kemudian Yusuf Al-Fihri berhasil ditahan. Sampai kemudian setelah Yusuf Al-Fihri melanggar perjanjian dengan Abdurrahman Ad-Dakhil, dia pun dihukum mati. Kekuasaan Daulah Bani Umayyah tetap bertahan di Andalusia dari tahun 756 sampai 1031 Masehi. Setelah menonton video tersebut, ada satu pertanyaan yang saya berikan, yaitu apa sajakah sikap-sikap positif dari Abdurrahman Ad-Dakhil yang membuatnya mampu mendirikan Daulah Bani Umayyah di Andalusia? Jawablah pertanyaan tersebut di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.